Ayo, kenali bahaya rokok. Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok, faktanya tetap saja banyak orang yang masih merokok. Bahkan, Indonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Setidaknya 50% perokok aktif di dunia meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh kebiasaan merokok. Jadi, apa itu rokok? Rokok adalah tembakau yang dilapisi kertas dan diberi filter, setelah itu dibakar ujungnya lalu dihisap. Bagian dalam rokok yaitu ada filter, kertas, dan tembakau. Seperti apa sebenarnya bahaya merokok bagi kesehatan? Dalam satu batang rokok ada sekitar 600 bahan yang kalau dibakar bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun, bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, fase gas dan fase tar. Fase gas, berbagai macam bahaya yang dihasilkan oleh asap rokok seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida, hidrogen cyanida. Karbon monoksida, gas beracun yang berikatan dengan hemoglobin di dalam sel darah merah, sehingga hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon monoksida dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika terjadi terus-menerus bisa menyebabkan kerusakan di dinding pembuluh darah. Benzena, senyawa yang berikatan karsinogen dan beresiko leukemia atau kanker darah. Formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Jika terus-menerus zat ini bisa mengakibatkan kanker. Hidrogen cyanida, gas beracun yang dapat berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, paru-paru, dan tiroid. Selanjutnya, fase tar, yaitu fase residu pembakaran rokok. Tar bisa menempel pada paru-paru dan bisa merusak silia atau rambut halus pada paru-paru yang berfungsi membersihkan paru-paru dari dahak sehingga meningkatkan risiko penyakit paru. Tar juga menempel pada rongga mulut, gigi, dan ujung jari sehingga menyebabkan kuning. Tar juga mengandung senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan karsinogen yang berbahaya. Nikotin bekerja di otak merangsang hormon adrenalin dan dopamin yang menyebabkan perokok merasa senang atau lebih fokus dan konsentrasi ketika beres merokok. Kedua kemampuan ini berkurang dan perokok akan mulai merasa cemas, uring-uringan, dan hilang konsentrasi sehingga menyebabkan kecanduan rokok. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang berkelompoknya sel pembekuan darah yang mengakibatkan penyumbatan di pembuluh darah. Bila sumbatan berlangsung di otak akan menyebabkan stroke, serangan jantung, hipertensi, dan gagal ginjal. Organ genital impotensi sehingga kemandulan di plasenta pada wanita hamil menyebabkan kelainan pada janin dan lahir prematur hingga keguguran. Bahan berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tetapi juga bagi orang di sekitarnya. Mengapa seperti itu? Begini ceritanya. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh perokok disebut asap rokok, di mana di saat itu tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang dibakar disebut side trim, di mana saat itu tembakau dibakar pada ujung yang lebih rendah sehingga pembakaran zat tidak sempurna dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang menghirup. Residu asap rokok juga bisa menempel di rambut, kulit, baju, karpet, dinding, atau di dalam mobil yang disebut dengan third hand smoke. Residu ini bisa bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan dan dapat mengalami transformasi kimia menghasilkan polutan karsinogenik yang lebih berbahaya. Itu hanya sebagian dari ribuan zat berbahaya di bahaya rokok. Tahukah kamu? Rokok selain menyebabkan penyakit, bisa menyebabkan polusi dan menghabiskan uang. Dan rokok merugikan orang di sekitar. Bayangkan berapa rupiah uang terbuang karena rokok. Selain itu, anak-anak yang sudah merokok sejak kecil tentunya memiliki resiko lebih besar terserang penyakit lebih besar
dan ketika saat dewasa menjadi orang yang berpenyakitan. Seorang remaja yang merokok menderita sakit berat seperti kanker paru, berawal dari penyakit batuk sehingga konsentrasi belajar menjadi menurun sampai sering bolos sekolah, dan prestasi belajarnya menurun hingga akhirnya sakit keras dan putus sekolah. Dan hari-harinya menjadi beban orang tua dan terbaring lemah tidak memiliki masa depan. Bahaya rokok bagi remaja, baik menjadi perokok aktif maupun pasif, bisa berdampak jangka pendek maupun jangka panjang. Perokok aktif dan perokok pasif. Ayo menghindari rokok sejak remaja dan stop merokok, bukan untuk kesehatan saja tetapi untuk lingkunganmu juga. Jadi lebih baik hindari merokok, dan bagi yang tetap merokok sebaiknya hindari merokok di kawasan tanpa rokok, karena semua orang bebas menghirup udara bebas. Rokok adalah racun, sayangi diri Anda, selamatkan masa depan Anda, raihlah prestasi gemilang, stop merokok sekarang juga.